Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sekar Arum dari Teknik Informatika Rombel 2 dengan NIM 2404130014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Peluang dan Tantangan Perkembangan Literasi Digital di Indonesia guna memenuhi UTS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Literasi digital yaitu memadupadankan literasi dan digital. Literasi digital adalah suatu bentuk kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengakses informasi dalam bentuk digital dari berbagai sumber secara efektif. Namun, tidak hanya itu, literasi digital juga mencangkup beberapa kompetensi, seperti kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, kemampuan berefleksi dan berpikir kritis, serta dapat berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaboratif dengan berbagai pihak. Literasi digital membawa berbagai dampak positif di berbagai sektor. Misalnya, pada masyarakat, literasi digital dapat mempermudah transfer data dan informasi. Dalam dunia pendidikan, literasi digital dapat menghemat waktu pembelajaran, serta dosen atau guru dapat terhubung dengan berbagai ilmu pengetahuan. Era teknologi modern yang terus berkembang seiring berjalannya waktu membawa peluang terhadap perkembangan literasi digital di Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Literasi digital mempermudah pengajar dalam meningkatkan kompetensinya melalui platform digital untuk memperoleh bahan ajar yang lebih luas. Platform digital juga dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena dapat dilaksanakan tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Literasi digital dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan penggunaan teknologi yang dimanfaatkan untuk pemantauan kesehatan dan manajemen sistem layanan kesehatan. Sehingga pasien ataupun tenaga kesehatan dapat berperan aktif untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efisien, responsif, dan proaktif. Yang ketiga, peluang ekonomi baru. Dengan literasi digital ini akan menciptakan ekonomi baru seperti e-commerce. Dengan e-commerce, individu dapat menjualkan produk barang atau jasanya secara online, dan produk atau jasa yang dijual tersebut dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Serta, individu yang ingin berbelanja tidak harus pergi ke tempatnya secara langsung, karena nantinya akan dihantarkan ke tujuan. Yang keempat, akses informasi. Literasi digital membuat setiap individu dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber secara real-time, kapanpun, dimanapun, selama masih terhubung dengan koneksi internet. Yang kelima, peningkatan komunikasi dan jejaring sosial. Literasi digital memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi dengan individu lain secara cepat melalui platform digital yang ada. Setiap individu dapat terhubung dengan individu lain di seluruh dunia dan dapat berkolaborasi secara virtual, sehingga dapat memperluas jejaring sosial. Yang keenam, kemudahan dalam mengakses layanan pemerintah. Literasi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara online. Dengan ini, setiap individu dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan urusan administratif, contohnya dalam pembuatan SIM dan KTP online. Selain adanya peluang, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi, di antaranya rendahnya minat baca. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, populasi masyarakat di Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa. Namun, minat baca di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu berdasarkan UNESCO, yang memiliki minat baca di Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 individu hanya terdapat satu yang memiliki minat baca. Yang kedua, banyak praktik pinjaman online. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi digital dan literasi keuangan di kalangan masyarakat tentang akibat dari pinjaman online. Literasi digital dan literasi keuangan perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat bisa memilih layanan pinjaman yang aman dan data pribadi dapat terlindungi.
Yang ketiga, keamanan dan privasi. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa data pribadi dapat dikumpulkan, digunakan, bahkan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Maka dari itu, masyarakat perlu lebih melindungi informasi pribadi. Yang keempat, konten yang tidak edukatif. Konten yang tidak edukatif seperti isu tentang SARA, pornografi, dan kekerasan yang ada di media sosial dapat menyebabkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap informasi yang valid rendah. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman lagi terkait literasi digital. Yang kelima, informasi palsu. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyebarkan informasi palsu. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka akan menimbulkan berbagai opini publik yang berbeda dan akan mengakibatkan perpecahan. Untuk mengatasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima sebuah informasi dan dapat menyaring informasi sebelum disebarkan. Yang keenam, atau yang terakhir, pengajar yang kurang melek teknologi. Tidak hanya seorang murid yang diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi, namun seorang pengajar juga pastinya dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk membentuk proses belajar mengajar yang interaktif. Literasi digital mendukung berbagai aspek kehidupan di masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga layanan pemerintahan. Dengan memiliki kemampuan literasi digital yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efektif. Masyarakat juga dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki menggunakan teknologi. Namun, masyarakat tetap harus waspada terhadap tantangan yang ada dan setiap lembaga harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.